Ini memang karena budget kan pas-pasan. Sementara yang ikut ke study tour Singapura dan Malaysia ini kan anak-anak orang kaya juga kan. Oh iya, ya kan yang mau yang mampu. Iya, style mereka kan bagus kan. Sementara waktu itu entah kenapa aku merasa sepatuku yang bagus adalah satu sepatu. Ku pakai ke Singapura. Aku nggak ngerti kan. Kawanku pas di pesawat bilang, kau ke Singapura kok pakai sepatu futsal? Hai teman-teman, untuk part 2 episode Benedion ada hadiah masing-masing Rp100.000 berupa GoPay untuk 2 orang pemenang yang beruntung dan jawabannya harus benar ya. Apakah nama film pendek pertama Benedion bersama Ajis Doa Ibu? Yuk dijawab yuk. Jadi aku ke luar negeri pakai sepatu futsal karena aku ngerasa keren ini ya, tapi aku nggak tahu itu sepatu futsal. Aku beli aja kan di pinggir jalan. Wih keren gitu. Aku pakai lah itu ke luar negeri. Nggak aneh kau rasa pas nginjak yang bukan lapangan futsal. Aku merasa malah kuat gitu, dekat nggak mungkin jatuh. Gripnya. Nggak. Makanya aku kayak ngelihat foto-foto itu kayak jelek kali aku ya di foto-foto luar negeri ini gitu. Sementara kawan-kawan kan keren stylenya. Apalah jawabmu pas dibilang kok sepatu futsal kau pakai? Ya biar beda aja gitu. Kan udah kena mental di dalam kan. Oh sepatu futsal ini. Cuman biar jawabnya kan biar beda aja. Iya. Ya benar juga ya. Untung kreatif ya. Iya, dalam hati sih merenung habis itu kan. Iya kayak. Oh sepatu futsal ini ya. Bodohnya aku nggak tahu. Oke, selesailah dari situ, luluslah kau. Betul. Tapi kau udah mulai melawak-melawak. Iya. Kau memang dari dulu badut di lingkunganmu, di kelasmu, di rumah. Enggak juga. Karena yang bikin aku suka komedi adalah bapakku itu di rumah suka nonton komedi. Komedi apa? Sri Mulat, terus Warkop, terus komedi-komedi lokal. Seorang pria Batak totok bisa ngerti Sri Mulat? Iya, dia nonton betul nontonin kayak gitu, terus nontonin Bajuri. Terus Tangkap ya, yang apa Napi ngasih nasihat itu ngeceritain. Bang Napi. Iya, yang kasus-kasus kriminal yang lucu kan, nonton gitu. Terus jadi udah terbiasa kayaknya aku nonton komedi gitu. Iya. Terus kalau kumpul keluarga, bapakku juga yang orang ngelawak gitu. Yang sering lucu kalau ngumpul keluarga. Icebreaker-nya. Iya, gitu. Jadi kayak menarik ternyata komedi ya. Tapi aku belum lucu di tongkrongan. Di tongkrongan pun belum? Di tongkrongan enggak, tapi kelihatan berusaha. Oke. Kelihatan berusaha, jadi tongkrongan bilang aku garing. Gitu. Bahkan di SMA pun sering kali aku guru lagi ngajar, nanti aku tiba-tiba lempar jokes gitu kan. Jokes? Iya, ngelempar jokes. Nanti nggak ada yang tawa, sampai gurunya bilang, udahlah Bene, capek kali kau berusaha, nggak lucu kau. Nggak lucu kau katanya. Oke. Iya, sampai kawanku yang paling lumayan dekat lah di kelas, itu tuh bikin catatan berapa kali aku mencoba sehari dan nggak lucu gitu. Jadi aku nanti ngelempar, Bene udah 6 kali gagalmu ya hari ini gitu. Dihitung gitu. Jadi kayak udah terkenal nggak lucu gitu. Tapi aku entah kenapa, karena mungkin ya sering melihat referensi tontonan atau memperhatikan itu kayak. Kau coba terus? Iya, aku coba terus gitu. Kau coba demi apa? Goalsnya memang kau mau ada yang ketawa lalu kau dapat perhatian, atau untuk mengatasi rasa entah aku nggak tahu sedih kah, apakah karena pindah-pindah lah, apalah duit kurang katanya, misalnya. Kayaknya sih kayak karena pengen keren aja gitu. Kayak pengen keren, pengen menjadi sosok yang dikagumi gitu dan segala macam, didolakan gitu. Nah,
Tapi nggak tahu ternyata berhubungan juga ya, karena aku suka komedi dan segala macam. Pas SMP pun udah terjadi memang. Dari SD sih aku ngerasa sering ngejokes nggak dapat gitu. Beberapa kali guru protes dia di SD pun guru ada yang protes juga gitu. Nah pas SMP ada lomba lawak antar kelas. Oke. Nah aku nggak tahu gimana ceritanya. Aku jadi yang mengarahkan grup lawakku, kawanku gitu. Jadi kayak nah, nanti kau ngomong gini ya, nanti kau ngomong gini ya, kawanku. Tanpa skrip ya, tapi dikasih tahu lisan. Iya, jadi aku memakai sebuah drama yang sering sebuah situasi komedi yang sering kutonton di rumah. Ada lawak Batak gitulah. Nah, situasinya ini kucontek. Ku bilang ke kawanku, kau nanti maju gini, kau nanti keluar gini, nanti lempar gini. Benar-benar ketiplek sih nyonteknya. Bahasa Indonesia tapi? Iya, bahasa Indonesia gitu. Nah, begitu di lomba lawak, menang kelasku juara 1. Tapi kau nggak tampil? Tapi aku nggak tampil. Kau sutradaranya? Iya. Tapi aku kan belum tahu dulu itu istilahnya sutradara kan. Iya, mengarahkan gitu. Nah, ternyata bisa nih, lucu nih gitu. Tapi karena aku nggak ngerti, aku merasa aku lucu berarti gitu. Iya. Karena kan ini buah pencontekan, gitu. Buah pemikiranmu ya. Nah, pas SMA nggak ada momen kayak gitu, jadi aku berusaha ngelempar lagi gitu. Jadi udah punya ketertarikan terhadap komedi kan. Nah pas kuliah sebenarnya ya tetap nonton TV aja yang kayak Over Van Java dan segala macam itu nonton terus kan. Sampai akhirnya semester 5 kuliah di Indonesia booming sekali yang namanya stand up komedi. Nah pas aku pertama kali nonton videonya di YouTube terus ngerasa, wih bisa nih kayaknya aku coba nih, karena aku kan pengen keren lucu ini kan, tapi nggak tahu caranya kan, nggak tahu wadahnya di mana. Sementara kalau SMP kan ada lomba lawak, ya bisalah gitu. Yang ini beneran sendiri nih, nggak perlu bantuan teman-teman grup, gitu kan. Akhirnya aku coba. Nah waktu itu nyobanya pertama kali karena belum tahu bahwa stand up comedy ada komunitas dan segala macam. Aku coba di Malam Api Unggun kelompok mahasiswa Katolik Teknik. Jadi aku semester 5, teman-teman junior disambut gitu di sebuah malam puncak gitulah. Terus ada api unggunnya. Teman-teman junior yang beragama Katolik di UGM. Iya. Di fakultas itu. Iya. Berarti harusnya ada permakluman dong. Udah satu fakultas kan Katolik ya harus saling mengasihi dan memaafkan gitu. dong. Jadi kamu merasa aman, bisa nih. Iya, panitia bilang ada yang mau menampilkan sesuatu gitu. Langsung. Aku bilang aku mau coba stand up komedi gitu. Aku coba lah di sana. Terus nggak lucu lah. Nggak ada yang ketawa? Nggak ada yang ketawa gitu. Kau kalau nggak ada yang ketawa gitu kayak mana kau rasa? Sedih kali lah, benar-benar kena mental kan, kayak ya ampun ternyata susah ya. Karena tapi entah kenapa kan ada punya kayak aku bisa gitu, pas dicoba ternyata susah zong kali ya. Sampai kawanku yang sangat dekat bilang setelah selesai aku di tengah gitu kan, pas masih di tengah-tengah api unggunnya, dibilang, "Ih Ben, kau masih di sini. Kalau aku jadi kau sih aku udah pulang. Malu kali lo dari tadi." Kayak gitu. Aku dalam hati, sedih kali ya gini. Kayak mana lah ini ya gitu. Jadi berusaha dilupakan lah itu kan. Nah, ternyata aku baru tahu bahwa stand up comedy itu ada komunitasnya. Nah, akhirnya aku tahulah komunitas stand up comedy Jogja. Cuman kan karena gagal aku nggak berani dong kan nyoba stand up. Jadi aku datang berkumpul menonton dan berkumpul dulu awalnya. Pas datang menonton, berkumpul baru dikasih tahu ada teorinya. Untuk membuat komedi itu ada teorinya, ada yang namanya premis, ada yang namanya setup, ada yang namanya punchline gitu. Terus bisa dipelajari nih. Terus akhirnya aku mencoba membaca, ada diktat-diktatnya yang udah tersebar, cari aja di internet gitu, ku pelajari. Ini bisa dikonsep dan segala macamnya. Terus di stand up komedi ada yang namanya komedi buddy. Kombut. Jadi kita menulis sesuatu, mendiskusikannya gimana, lucu nggak, ngasih masukan gitu. Bisa ternyata disiapkan dengan baik ya. Akhirnya kulakukanlah persiapan itu semua. Nah, jadinya punya rasa kepercayaan diri. Coba deh gitu. Akhirnya cobalah namanya open mic itu, naik panggung. Nah pas dicoba di situ karena udah disiapkan dengan matang, ternyata lucu. Ketawa lah orang. Ketawa gitu. Dan buat mereka waktu itu stand up komedian Batak
yang dengan persona, dengan cara delivery kayak gitu tuh belum ada. Dan itu tuh sangat sangat menarik, sangat fresh gitu, bagus gitu. Jadi kayak, wih, pujiannya itu dapat gitu kan, rasa pengen keren yang selama ini dicari, dapat nih gitu. Finally dapat gitu. Makanya abis itu, oke, aku akan terus di stand up comedy ini gitu, akan aku jalani gitu. Itulah akhirnya yang membawa aku menjauh dari teknik industri ini. Itulah, tapi kan kau lulus kan? Lulus. Tapi udah lulus demi lulus aja itu ya? Tapi nggak cum laude kan kau? Cum laude. Loh? Aku tuh kuliah teknik industri, ku pilih teknik industri karena aku suka pelajaran sains. Oke. Iya kan? Batak banget loh. Betul, ya kan? Eksakta. Dari SMP SMA pun aku sudah ikut Olimpiade Matematika. Itulah kemarin ku bilang sama si Jegel loh. Kok kakak tahu dia ikut Olimpiade Matematika? Sudah pasti tuh. Sudah ikut. Orang Batak dia. kan. Jadi sudah ikut. Jadi kayak model-model Jerome Pauline lah kau ya. Iya. Pada masanya ya. Nah, jadi memang sudah punya ketertarikan terhadap pelajaran-pelajaran gitu kan. Ketika kuliah pun aku tuh bukan, gimana bilangnya, cum laude-nya itu tuh tanpa usaha loh. Ya karena kau pinter kali. Ya jadi yang sebenarnya nggak yang berjuang gitu loh. Jadi kau tapi A gitu nilai. Itulah kayak manusia paling mengesalkan di kampus. Kayak gitu. Iya kak. Pernah nggak kuliah, terus kita udah belajar setengah mati, terus teman kita dia keluar A semua. Gitulah, kau termasuk kayak gitulah gitu. Aku dibenci juga sama kawan-kawanku. Iya, gitu, belum lagi kau pakai pura-pura drama nggak? Tadi udah susah, nggak bisa nih, gua nggak bisa keluar A. Kalau aku nggak pakai gitu, nggak pakai. Aku cuek aja. Jadi aku kadang sering belajar itu tuh karena kawan minta dikasih tahu ini gimana sih gitu. Oh itu caramu belajar? Iya, jadi misalnya aku kuliah gini kan, aku ikuti gitu. Begitu dia menjelaskan sekali, oh gitu maksudnya udah ngerti gitu kan. Oh gitu? Iya gitu. Nah nanti kau bisa ingat tapi? Kalau nggak perlu hafalan, cuman memahami konsep, nggak bisa aku kak. Bisa? Tapi kalau disuruh ngapal nggak bisa. Oke. Jadi kayak misalnya dosen menjelaskan tentang integral gitu-gitu kan. Oh gini, oke ngerti gitu. Gue integral 5 loh, gue SMA nilai gue. Tapi kalau dibilang misalnya 5 cara reproduksi, apa yang pertama gini, yang hafalan nggak bisa ku, lemah. Oke. Nah, jadi seringkali kawan-kawan itu tuh, kawan kuliah tuh datang ke kosanku. Kayak gimana, coba ajarin ini gitu. Nah, mungkin aku taunya tadinya cuma 30%, 40%. Tapi demi ngajarin kawan kan, jadi kayak ku baca dulu. Oh gini. Nah, karena kawan ini akhirnya aku ngertinya jadi banyak. Salah dia kan? Iya kak, jadi gini ku jelaskan sama dia nanti kan. Oh dia jadinya ngertinya mungkin naik lah gitu, jadi 30% gitu kan. Aku jadi 80% gitu. Terus kan habis itu mereka belajar, aku main HP atau atau nonton TV gitu. Nanti mereka ngelihat, ih Bang Beni nggak belajar. Benci kali loh aku sama kayak gini dulu di kampus. Nggak belajar dia gitu. Nanti pas ujian aku jadi bisa karena kan jadi belajar sebenarnya untuk jelasin ke mereka kan. Sementara mereka yang udah ngerjain terus segala macam dapat B. Aku yang cuman baca sebentar jelasin, dapat A gitu. Iya, karena kau baca dan menjelaskan. Iya. Ketika kita baca dan menjelaskan artinya kita sudah paham. Betul, itu kayaknya yang bikin kenapa aku cum laude. Lebih karena kawan-kawan aja minta dikasih tahu. Kau kaget nggak waktu cum laude? Kan kelihatan tuh perjalanannya, trajektorinya kelihatan. Ini pasti cum laude ini gitu. Iya kelihatan sih karena tiap semester kan cum laude terus. Iya. Gitu ya. Sama ini juga sih kak yang bikin kenapa aku jadi lumayan nilainya, mempertahankan beasiswa demi orang tua. Iya. Tapi, ada itu bensinnya ya. Iya. Untuk beasiswa nggak diputus itu minimal IP semesternya adalah 3,25. Oh lo tinggi. Iya. 3,25 jadi ketika misalnya semester awal 3,5, 3,6, aman gitu. Sementara untuk cum laude kan 3,5 ya? 3,5. Iya. Gitu, jadi ya demi beasiswa juga, sama kawan minta ajarin. Jadi sebenarnya nggak yang bener-bener nggak tidur gitu loh, yang belajar, yang kuliah di baris depan. Gitu. Tapi waktu aku masih penasaran sama anak-anak pintar itu, aku suka penasaran. Waktu SD SMP gitu nggak kau? Entah ranking lah, entah ranking apa. Ya. Pasti. Ranking
Kalau SD, kalau waktu di Dolomasiul di Dairi ranking 1, di Tebing ranking 2. SMP ada yang ranking 3, ranking 2, minimal 5 besar lah ya. Iya. Di keluargamu kayak gitu? Runs in the family? Iya, lumayan. Berarti semua pinter dong? Encer otaknya? Iya. Untuk akademis? Iya, kalau kakak dia nggak di science, di seni. Kakak sekarang kan guru kesenian. Oh iya? Iya. Di Sutomo Medan. Oh, Sutomo Medan. Iya, dia Iya. dulu di Unimed itu jurusan pendidikan kesenian. Oh, gitu. Ibu Grace. Ibu Grace. Ibu Grace, guru kesenian. Iya. Adik yang cewek lumayan tinggi lah, lumayan bagus juga sainsnya. Kalau yang cowok juga seninya kayaknya yang lumayan Berarti tinggi. nggak aneh di keluargamu. Udah nggak agak lain kan? Iya, Maksudnya iya. It's normal di keluargamu tuh pinter tuh normal, dan kau belajar di rumah juga nggak yang pakai di songgak bapak. Enggak. Biasa aja kan? Biasa aja. Kayaknya Iya. orang tua juga tahu ya dia udah ngertinya itu gitu. Nggak yang kayak malam belajar kau buka bukumu terus dijagain gitu. Iya. Nggak yang kayak gitu sih. Terus oke. entah kenapa aku juga yang kayak kalau ada PR dan kayaknya nggak bisa dikerjakan besok pagi di sekolah, ya udah malamnya aku kerjakan gitu. Tapi kalau misalnya PR mata pelajaran ketiga, ya di sekolah aja besok pagi tuh. Gitu. Dan pasti bisa. Iya, kalau mata pelajaran pertama dan kedua kan harus di rumah. Berarti kau cepat menyerap. Apa sih sebenarnya? Menurutmu? Nggak ngerti juga sih. Aku cepat ngerti, tapi cepat lupa. Tapi pas ujian bisa. Nah, kalau ujiannya misalnya lama, misalnya udah nggak tahu apa-apa nih aku. Kayak ditanya sekarang integral apa, aku udah nggak tahu. Oh, aku kasih baca lagi nanti kau bisa. Iya, lagi gitu. Oh, gitu. Kayak misalnya ketika ketemu istri. Iya. Kan aku 2014 lulus. Iya. Dia kuliahnya 2014. Dia UGM juga ya? UGM juga. Terus ada masa-masa dia pengen ngelamar kerja. Gitu kan, harus tes ini gitu kan. Dia sering kali ajarin aku gitu. Terus ku bilang, mana emang soal-soalnya kirim lah gitu. Nanti ku baca, oh gini gampangnya ngajarin ini gitu. Atau kalau yang nggak aku ngerti, ku pelajari dulu. Ini gimana sih gitu. Nanti habis itu ku jelaskan ke dia gitu. Jadi kayak nggak bisa tiba-tiba ditanya, harus dikasih tahu dulu aku membacanya biar ingat lagi. Oh, tapi abis itu cepat. Iya, habis itu jelasin ke dia gini-gini. Bisa. Gitu. Aku tanya lagi setahun lagi kau lupa. Ya udah lupa, jangan kan setahun sebulan lagi pun udah lupa aku gitu. Itu hanya berlaku terhadap pelajaran atau permasalahan hidup? Wah banyak hal, hampir semua di dalam hidup. Gampang lupa aku. Berarti kau nggak baperan dong? Iya. Enggak? Enggak. Mungkin baperan tapi sehari. Misalnya ada kejadian lain nih kan, terus aku pikir, ih kok gitu dia segala macam. Tapi besok udah lupa. Jadi ketemu lagi biasa aja. Oh. Gitu. Tapi kan kau nggak lupa waktu dibilang nggak lucu sama Mas Pongki waktu di stand up. Nah itu memang nggak mungkin dilupakan. Kayak mana sih ceritanya? Coba kasih tahu dulu sama pemirsa Sofina Vika. Kau ngapain di Jakarta itu? Benci kali aku sama Mas ini. Kayak mana? Karena aku akhirnya karena semester 5. Bapak sini aja coba tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini nih. Tanggung jawab dulu. Tunggu. Kasih dulu dia bangku ya kan? Iya. Ini udah merencanakan kok malah panggil duluan. Iya, enggak udah sini mana? Oh, iya. Bangkunya dulu mana sini bangku? Ini nih Ya. yang bilang aku. Tangan. Oh iya. Pas. Tanganku lagi cedera. Oke, aku sini aja. Ya. Horas. Tuh. Mana kamera? Saya produser dulu. Oke. Wis. Apa kabar, Bang? Fight. Oke, silakan. Jangan di sini dibuka. Oh, iya, Nanti iya. pemirsa emang Iya. ada konflik Oh antara iya. mantan Apakah vokalis. ada Nah, mantan vokalis apa kamu? udah. Nih, ku jelaskan ya. Nah, tolong jelaskan. Oke, sudah ya permintaan Sudah maaf ya. selesai ya. Iya. Sudah selesai. Oh iya, Bang. baca nih. Ya, sudah Tapi baca. tetap ku ingat. Oke, nanti lihat juga. Pelajaran buat kita semua. Bu, saya pamit dulu. Oh, iya. Ini becaknya mau Oh iya. dipanasin. Tolong ya. Iya. Wong Jawa anomali loh. Wong Jawa biasa kan tutur katanya. Kebanyakan sama orang Batak Iya. kurasa dia. Jadi udah lurus-lurus dia. Lurus-lurus. Kalau ngomong langsung-langsung aja nggak ada. Malah aku yang jadi Jawa loh.
Jadi aku yang kulunun, aku yang kayak gitu sekarang. Aku juga karena di Jogja lama katanya kan? juga nggak Batak kayaknya katanya. It rubs on you gitu Iya. loh. Walaupun logatnya bisa Batak tapi Iya, terus sih ada gitu-gitu. sungkanan, gitu. Iya nggak enak gitu ya. Tapi enak hidup kayak gitu. Jadi kapan kita tahu mau tembak, kapan mau permisi Iya, gitu kan. bisa banyak gaya. Iya, kepake kan di dunia pekerjaan. Betul Iya nggak sih? sekali, betul sekali. Ketemu yang karakter kayak gini, kita bisa bersikapnya kayak gini. Iya. Ketemu karakter seperti bersikapnya kayak gini gitu. Iya. Taulah gimana ilmunya. Setelah eliminasi itu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Galau. Karena kan aku eliminasi itu semester 7 kuliah. Tapi harus diakui ikut kompetisi itu mendatangkan rezeki lah, walaupun nggak sebanyak 4 besar yang lain gitu kan. Tapi ada rezeki kan, ada jobnya gitu. Sementara kuliah juga waktu itu udah di semester-semester akhir. Ya. Jadi kayak ini gimana ini ya? Apa yang harus kulakukan? Menyelesaikan kuliahnya lalu kerja sesuai niat awal atau selesaiin kuliah tapi stay di karir ini gitu. Nah, waktu itu setelah merenung dan berbicara dengan beberapa teman, akhirnya daripada ada penyesalan tidak pernah mencoba, akhirnya coba aja. Misalnya kalau ternyata aku mencoba berkarir di entertain tidak berhasil, ya udah tinggal putar balik ke teknik industri. Ke teknik industri. Tapi ya udah aku akhirnya berani mencoba setelah lulus kuliah dari Jogja aku ke Jakarta, tapi sudah punya rencana apa yang harus dilakukan. Mungkin karena anak teknik itu kali ya. Sudah tahu rencana plannya apa. Dan planningku ke Jakarta adalah menjadi penulis skenario film komedi di Indonesia. Penulis skenario film komedi hanya berbekal ikut stand up Indo Jogja. Iya. Dan sudah ikut stand up komedi yang di TV kan. Yang di TV kan, yang sampai ketemu Pungki Barata tadi itu. Itu aku tahu karena sebelumnya aku juga sadar dari awal aku suka menulis. Dari awal? Dari kecil. Dari kelas 1 apa 2 SMP aku sudah menerbitkan cerpen di harian-harian lokal daerah. Iya, sudah. Sudah majalah-majalah kota, harian Sumatera Utara. Kau nulisnya gimana waktu SD? Nulis puisi, nulis cerpen. Tulis gitu. manual ya? Gitu. Nggak mungkin mesin ketik apa? Udah pakai komputer. Oh, dari komputer. Udah pakai komputer gitu. Komputer siapa waktu itu? Waktu itu bapak kayaknya ngerti kalau aku tuh suka menulis, jadi dibeliin komputer bekas. Oh, gitu. Burju Naya teh. Burju memang. Dibelilah komputer. Sebenarnya karena untuk kayaknya sudah maju teknologi, anak-anak di rumah butuh juga komputer, dibeli lah gitu. Karena di guru sih ya. Iya, jadi mengerti, jadi dibeli. Nah, waktu itu aku memang sudah, kebetulan bapak juga langganan koran. Jadi dia sering bawa koran ke rumah kan. Nah, ada section cerpennya kan. Nah, aku sering baca, section puisinya aku baca. Jadi aku ngerasa bikin kayak gini aku juga bisa nih gitu. Akhirnya dari SMP, SMA aku udah sering buat cerpen puisi gitu. Jadi kayak sudah punya kemampuan menulis. Nah, ternyata stand up komedi membuat aku paham teori komedi kan. Habis itu entah gimana ceritanya aku ketemu Radit, dan Radit bilang bahwa di Indonesia penulis skenario komedi itu sangat jarang. Nah, ini kayak kesempatan untuk stand up komedian yang pengen dan berminat di penulisan. Kata Radit. Jadi akhirnya ini kayaknya sesuatu yang bisa aku jalani. Nah, kebetulan di teknik industri aku juga belajar yang namanya Blue Ocean and Red Ocean. Teknik industri mempelajari juga tentang bisnis marketing dan segala macam kan. Blue Ocean itu katanya untuk sebuah market atau sebuah situasi yang banyak sekali pelaku di dalamnya. Kayak lautan, banyak yang mencari ikan sehingga jadi berdarah nih lautan gitu. Ada yang Blue Ocean yang pemainnya kompetisinya masih kecil. Nah, kalau mau membuka bisnis yang lebih punya potensi maju, ya bukalah yang di Blue Ocean. Oh, yang gitu. Ada potensinya. Nah, aku merasa waktu itu stand up comedian yang memperjuangkan panggung stand up-nya, mencari job corporate-nya, mendapatkan job stand up-nya itu tuh sudah banyak pelakunya.
Jadi ini sih sudah red ocean gitu. Sementara aku paham, aku harus nyari blue ocean-nya. Nah, Raditya Dika waktu itu bilang bahwa penulis skenario komedi ini nih belum banyak pelakunya. Blue ocean. Jadi aku pikir, oh ini menarik nih. Kebetulan aku memang punya minat menulis dan paham teori komedi sekarang. Akhirnya berangkat ke Jakarta sudah dengan niat itu. Akan menjadi penulis skenario komedi. Udah itulah di dalam hatimu. Di dalam harus hati. jadi penulis skenario film komedi. Iya. Oke. Lalu dan di Jakarta lah kan belum tahu ya apa yang harus dilakukan. Iya, berangkat aja. Iya. Begitu nyampe, oke, Ngapain ketemu siapa ya, gitu. Nah, udah pindah ke Jakarta, nggak tahu. Adalah beberapa rencana yang kulakukan kan, mau ngabarin senior ke Raditya Dika. Aku bilang teman-teman yang sudah duluan di industri film, ke Ernest Prakasa aku bilang, ke Panji aku bilang, aku pengen jadi penulis skenario lah. Siapa tahu ada bantuan apa kalian atau butuh, kabarin aku ya gitu. Terus aku ikut workshop film-film di Jakarta. Workshopnya apapun ku ikutin. Ternyata make up datang gitu. Make upin berdarah-darah aku tadi coba, ada workshop film gitu. Ternyata make upin berdarah udah datang. Ada yang ternyata mengkritik film datang. Ada yang ternyata bahas marketing film datang. Tapi ada beberapa yang ternyata bahas skenario gitu. Oh, ngerti dan segala macam gitu. Terus sampai akhirnya aku ikut sebuah workshop film yang ternyata peserta workshop disarankan untuk ikut lomba film pendek. Oke. Nah, akhirnya aku ngerasa, bisa juga nih ikutan. Dan ternyata di workshop itu ada juga beberapa teman stand up comedian yang ikut. Salah satunya Ajis 2000 lah. Nah, kita berdua ikut, terus kita pikir, ayo kita ikut lomba film pendeknya deh gitu. Nah, Ajis 2000 karena dia sekolah film, dia bilang, aku jadi sutradaranya. Aku yang nulis skenario ya, aku bilang. Akhirnya aku menulis skenario film pendek itu. Ajis 2000 membuat tim untuk syuting, dan ternyata jurinya adalah Anggi Umbara. Nah, jurinya Anggi Umbara, dia merasa film pendek yang kami buat bagus. Dan dia sedang mencari penulis skenario untuk film Warkop DKI Reborn. Waktu itu yang kalian tulis itu komedi? Komedi. Judulnya Wawancara. Oke. Film pendek sekitar 15 menit apa. Oke. Nah, dia merasa, ini bagus nih skenarionya. Siapa yang nulis? Bene. Nah, ditanya, Bene mau nggak membantu untuk menulis skenario Warkop DKI Reborn? Ya, itulah kuasa Tuhan kan, melalui banyak jalan yang ternyata diarahkan ke sana. Akhirnya berhasil lah masuk mendapatkan niat awal itu melalui itu. Tapi bagus juga kau tahu tentang Blue Ocean dan Red Ocean itu. Kalau nggak, kau akan berkutat di Red. Tambah aja putus asa. Dan harus mengenalin diri juga sih. Misalnya aku disuruh Blue Ocean ke acting, tapi aku harus mengenal. Kayaknya acting aku nggak terlalu paham deh gitu, jangan Blue Ocean yang ini deh gitu. Jadi harus kenal diri sendiri juga gitu. Nah, aku merasa kayaknya menulis aku punya kemampuan deh dan punya minat komedi dan segala macamnya aku bisa memahami. Nah, kayak gini nih mensupport yang aku bisa dan persaingannya masih sepi gitu. Gitu. Oke, dari situ terus bikinlah sama Anggi Umbara itu kan? Waktu itu masih tim penulis ya, belum jadi head. Sudah disuruh Anggi Umbara jadi head. Dia jadi head, kau tim lah ya? Enggak, aku head, aku nulisin gitu. Oh, jadi head langsung? Iya, tapi dia sudah punya sinopsisnya. Oh, oke. Aku sudah punya ceritanya, kau bikin skenarionya gitu. Tapi karena aku merasa, wah ini berat banget bebannya. Akhirnya aku ajak seorang teman, Andi Wijaya Awe, untuk menjadi tim penulis. Kita jadinya bertiga, aku, Andi Wijaya Awe, dan Anggi Umbara. Menulis. Awalnya kau belajar nulis screenplay itu namanya ya? Screenplay. Naskah ya. Itu kan harus tahu formulasinya juga. Kan nggak kita kayak ngetik di Word itu. Betul. Kau tahu dari siapa? Belajar dari siapa? Aku Kapan Naomi masuk ke dalam kehidupanmu? Pertama kali bertemu itu karena aku punya ini requirement untuk jadi pacarku. Agak aneh sih ini. Dapat info lah aku dari kawan. Ben, ada cewek Batak jadi lagi nyari cowok. Cemana katanya. Barulah habis itu ku DM. Tunggu berapa lama? Cepat dibalasnya. Oh, cepat. Kayaknya dilihat juga akun Instagramku kan. Boleh juga abang ini gitu. Kok pas? Iya. Baru habis itu ternyata problemnya adalah ketika dia kasih tahu ke orang tua. Setelah berapa lama pacaran? Belum lama kok. Kok nggak salah
kalau nggak salah kami pacaran 2 atau 3 bulan, orang tuanya tahu karena katanya ngelihat dompetnya ada foto. Oh, dompet Foto, dia. iya, foto kami. Nah, waktu itu mungkin tampak menurut menurut mamanya waktu itu tampangku masih kernek angkot.